Oke, lanjut ke soal nomor 11. Maaf, ini ada yang perlu diedit ya. Kalau di soal kalian insya Allah sudah diedit nih. Ini harusnya yang poin ketiga itu M lebih dari 1, N kurang dari min 1. Kemudian yang poin 4, M kurang dari 1, N lebih dari 1, N kurang dari 1. Gitu ya. Gini tadi di soalnya. Jika berarti kunci di sini. Min 1, N kurang dari 0 ini kan soalnya. Manakah pernyataan di bawah ini yang bisa benar? Yang bisa benar. Itu ya. Coba kita cek yang atas. Yang nomor 1. M kurang dari 0, N kurang dari 0. Ini kan berarti negatif, ini negatif. Kalau dikalikan MN, hasilnya pasti positif ini. Padahal di sini yang diminta adalah antara min 1 sampai 0, yaitu negatif pecahan. Tidak mungkin yang nomor 1. Yang nomor 2. Nomor 2 itu min 1. Ini juga negatif. Jika negatif, kalau dikalikan pasti jadi positif. Nomor 2 nggak mungkin. Nomor 3. M lebih dari 1, N kurang dari min 1. Lebih dari 1. Berarti positif. Lebih dari 1. Ini positif, ini negatif. Kurang dari 1. Tapi di sini yang diminta adalah negatif pecah. Kalau bentuknya seperti ini, lebih dari 1, ini lebih dari 1. Nggak mungkin dong pecahan kurang dari lebih antara min 1 sampai 0. Nggak mungkin kan antara min 1 sampai 0. Karena ini lebih dari 1, ini juga kurang dari min 1. Misalnya ini 2, ini min 3. Jadi ini kan min 6. Bukan negatif pecahan. Gitu. Kalau kalian mau ngecek nomor 4 nggak perlu sebenarnya. 1, 2, 3 salah. Berarti ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Otomatis jawabannya hanya 4. Apalagi ini juga nggak mungkin. Jawabannya D. Tuh. Kalau mau cek nomor 4 nanti silakan dicek. Oke, lanjut. Jika X lebih dari situ, manakah pernyataan 2 ini yang nilainya mengecil jika X-nya mengecil? Tuh. Ini juga ada dasar tulis di soalnya. Ini harusnya nomor 3. Ini nomor 2. Dari soalnya. Oke. Kalau ada soal kayak gini enak aja langsung pilih. Misalnya saya pilih X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Kita cek yang nomor 1. 2x kuadrat min x, kita masukkan ketika x nya 1, jadi berapa? 2x kuadrat berarti 2 kali 1 kuadrat, 2 kurangi 1 berarti 1. Ketika x nya 2, jadinya 2 kali 4 kurangi 2, 8 kurangi 2, 6. Ini naik, ini naik. 1 ke 2, 1 ke 6 naik, berarti memenuhi. Yang nomor, mengecil berarti 2 ke 1 mengecil, 6 ke 1 juga mengecil. Gitu kan? Terus kemudian kita cek yang nomor 2, 1 per x plus 1. Kita masukkan x nya 2, ketemunya sepertiga. Masukkan 1, ketemunya setengah. 2 ke 1 mengecil, sepertiga ke setengah mengecil lebih besar. Membesar dong, lebih besar setengah daripada sepertiga, berarti nomor 2 nggak mungkin. Gitu. Kalau dari sini sebenarnya sudah bisa dianalisis kan. Nomor 1 benar, nomor 2 salah. Nomor 2 berarti benar karena ada 2-nya, berarti yang A nggak mungkin. Ini ada 2-nya, juga nggak mungkin, apalagi yang E. Hanya 4 yang benar nggak mungkin karena satunya benar. Berarti pasti jawabannya B. Tapi lebih afdol kita coba cek yang nomor 3. 3x plus x kuadrat. Kita masukkan x2, jadi 2 ditambah 4, 6. Ketika kita masukkan x-nya 1 tambah 1 kuadrat 2. 2 ke 1 turun, 6, 2 juga turun, berarti benar 1 dan 3. Tuh. Yuk. Dalam juga kotak terdapat bola merah. Mau perbandingan, langsung aja. Merah, hijau, kuning.
Jika peluang terambilnya bola hijau 2 kali lebih besar dari kuning, kemudian dan sepertiga dari merah, jadi sepertiga dari merah ini ya, kita samakan. Berarti ini kali 2, 6, 2, 1. Merahnya 6, hijaunya 2, kuningnya 1. Yang tanyakan di sini semua bola di kotak tersebut kira-kira berapa? Kita jumlahkan aja 9. Nah, mau nggak mau dan bisa dipastikan bahwa jumlah di dalam kotak tersebut adalah kelipatan dari 9. Berarti bisa 18, bisa 36, 2 dan 4 gitu. Lanjut. Oh, biasanya seharusnya kayak gini ya, agak panjang. Jika operator A, ini bacanya, tuh, hilang lagi. Sudah saya hapus dulu. Hilang ya. Itu saya ulang-ulang. Ketika ada A, tuh, kita jawab ada A, at, itu didefinisikan min 1 pangkat M kali A dengan A bilangan bulat M-nya A tidak sama dengan 0. Itu kalau ada A pangkat M, berarti min 1 pangkat M kali A, hanya bisa bilangan bulat apapun, bisa positif, bisa negatif. Coba kita suruh menentukan nilai dari ini kok hilang semua. Hilang ya. Nah gini, kita sudah menentukan A pangkat add, tambahkan lagi add, kurangi A gitu kan. Gampangnya gini, ini ada A nya, ketika A pangkat add kita butuh hanya M di sini. Berarti kalau kita mau menentukan ini, kita cukup menentukan berapa nilai M nya kan gitu. Jadi kita coba cek pernyataan nomor 1, A pangkat add plus A sama dengan 0. A pangkat add adalah min 1 pangkat M kali A, yang ini yang A nya belakang tetap min 1 pangkat M ke sini jadi min A, min 1 pangkat M kali A, harus ketemu min negatif A. Perlu kita ingat negatif pangkat sesuatu jadinya negatif, ini jadinya apa menggunakan min 1. Kalau mau jadi min 1 M tentu harus ganjil kan. Berarti kita bisa tentukan bahwa dengan pernyataan nomor 1 saja kita sudah menentukan nilai M nya adalah ganjil. Itu benar pernyataan 1 saja. Yang pernyataan nomor 2, A pangkat S, berarti A pangkat S kali A plus A kuadrat. Coba kita tentukan M nya. A pangkat S berarti min 1 pangkat M kali A kali A lagi plus A kuadrat sama dengan 0 ya, min 1 pangkat M ini kali ini jadi A kuadrat min A kuadrat min 1 pangkat M A kuadrat min 1 sama ya, berarti M nya ganjil. Berarti dengan pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 saja juga cukup. Berarti yang mana?
yang D. Tuh. Lanjut. Lihat tabel di atas, apakah total dari seluruh 11 dari 13 sebetulnya sama dengan 89. Coba cek aja dengan ketika tambah. Sorry. Ketika N-nya kita kasih 40, misalnya gini, apakah kita sudah menentukan berapa nilai rata-ratanya? Coba kira-kira aja. Cara menentukan rata-ratanya kan kita perlu nilai rata-ratanya. Apakah sama dengan 89? Tentunya nggak bisa kan, karena kita nggak punya nilai dari kelas B. Gitu. Berarti nomor 1 nggak bakal bisa. Kita coba pernyataan yang kedua. Dengan P89. Apakah bisa? Oh bisa ternyata. Kenapa kok bisa? Karena di sini kan sudah bisa kita kira-kira. Kali 89 diratakan dengan 2 bilangan di bawahnya 57 dan 60, pastinya rata-ratanya nggak bakal sampai 89, pasti di bawah 89. Sama dengan gini, kita punya 70, 60 sama 90. Ini bisa kita pastikan bahwa rata-ratanya pasti di bawah 90. 70 tambah 60 tambah 90 bagi 3, misalnya ini hanya contoh yang ada sangat pautnya dengan soal. Jadi 30 tambah 30 bagi 2, 20 bagi 3, berarti antara 70 sekian gitu ya, 73,3 dan seterusnya. Berarti kan bisa dipastikan di bawah bilangan terbesarnya. Kalau sudah bilangan terbesar 89, berarti otomatis di bawah 89. Berarti 2 saja cukup, tapi tidak cukup. Berarti jawabannya B. Oke. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif, apakah akar 3B adalah bilangan bulat? Jadi kita harus bisa menentukan berapa nilai dari akar AB. Yang kita tahu di sini A-nya bilangan bulat, B-nya bilangan bulat. Di soalnya cuma dikasih tahu kayak gitu. Kita cara menentukan akar pangkat 3 dari A kali B. Coba kita cek dengan pernyataan pertama. Akar A bilangan bulat. Berarti kita masukkan akar A ke sini, atau kita sudah melakukan bahwa ini bilangan bulat? Nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Karena di sini ada 2 variabel, ada A dan B, sedangkan di pernyataan nomor 1 hanya A saja. Ini nggak mungkin. Nomor 2, B sama dengan akar A. Coba kita substitusi. Kita punya akar 3 dari AB. Ya, berarti A, B-nya bisa saya ganti akar A. 3 A akar A, bisa nanti A pangkat 3 per 2. Itu ya. Ini kalau saya untuk pecah, pangkat pecahan jadi 3 per 2 kali 1/3 berarti A pangkat setengah, atau akar A sendiri adalah B. B diketahui di soal adalah bilangan bulat, berarti sudah cukup bisa menentukan bilangan bulatnya. Berarti pernyataan 2 saja cukup, pernyataan 1 nggak cukup. Yang ini. Dikit lagi. Sebelum event obrol murah, seorang penjual menaikkan harga barang 20%. Berarti anggap aja awalnya 100, kalau naik 20% jadi 120. Pada saat event obrol murah, sesudah, pada saat gitu ya, di saat berarti hal tersebut memberi diskon 20%. Berarti diskon 20% dari 120. Diskon kurang ya, berarti 80% kali 120. 8 kali 20 berarti 96. 100 yang sebelum 120 yang sudah 96. Jadi besar mana? Besar
B-nya. Ini berarti A. Lanjut. Jika pasangan suami istri yang tidak saling kenal menghadiri sebuah acara yang harus mengharuskan mereka bersama untuk perkenalan, itu ya. Mobilnya gini, misalnya logikanya laki-laki 1, perempuan 1, laki-laki 2, perempuan 2, laki-laki 3, perempuan 3, ada 3 pasang. Berapa jumlah jabat tangannya kan gitu. Laki-laki 1, perempuan 1 kan nggak mungkin jabat tangan karena sepasang. Berarti kita anggap sepaket. Sepaket ini jabatan sama 4 orang. 2 orang di sini, 2 orang di sini, jadi 4 orang. Laki-lakinya perempuan sendiri 4 orang juga. Jadi yang pertama saja jabatan tangan 8 kali gitu. Terus coba kita cek laki-laki dan pasangan kedua dan perempuan kedua, ya nggak mungkin ke atas. Kenapa nggak atas? Kan tadi kan sudah dihitung. Saya anggap bahwa ada 2 yang laki-lakinya, 2 yang perempuannya, di 4 kali jumlahkan ketemu 12. Berarti terjadi 12 kali jabat tangan. Berarti P nya lebih besar dong. Ini 12, ini 10. Jawabannya A. Lanjut. Oh, ini mutlak. Kita punya X plus 2, nilai mutlaknya kurang dari 5. Ini berarti artinya X plus 2, sorry nggak pakai, selesaikan aja langsung. Nah, yang perlu kita ingat nilai mutlak artinya bahwa ini kan ini soalnya kan nilai mutlak berarti bisa jadi ini ya. Biar kita selesai ini semua kita kurang 2. Berarti E min 5 kurang 2 berarti min 7 kurang 2 dari 3. Berarti X itu antara min 7 dan 3. Kita selesaikan berapa nilai X nya. Nilai mutlak X dibandingkan dengan 5 ya, nilai mutlak X dibandingkan dengan 5. Misalnya saya ambil satu dari sini, min 6 kan boleh kan ya, masih dalam daerah sini. Saya masukkan min 6 ke sini, jadinya 6 sama 5 kalau dibandingkan berarti besar 6, berarti P lebih besar dari V. Coba saya lagi pilih 3 sekarang, pilih 2. Mutlak 2 adalah 2 dibandingkan dengan 5, berarti besar 5, berarti V lebih besar dari P. Kok beda ya jawabannya ya? Berarti ini informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari pilihan yang ada. Tuh. Ini terakhir kayaknya ini. Kita suruh menentukan sudut pada segi 5. Ini yang perlu kalian ingat. Konsepnya sini aja. Ini dibagi 5 bagian. Anggap aja lurus. Misalnya gini, ini kan lingkar kan, yang satu putaran penuh dibagi 5 bagian otomatis 360 bagi 5 berarti 360 bagi 5 berarti 72. Sekarang ini sama kaki berarti 72, 80 kurangi 72 bagi 2 berarti ini 108 bagi 2 berarti 54, berarti bisa dengan sini 54, sini 54 gitu ya. Dan berarti nilai X nya adalah 52 kali 54, 2 kali 54 berarti 108. Tinggal kita cari Y nya. X dan Y kan garis lurus ini, X Y berarti X tambah Y itu 180, berarti Y nya 180 kurangi 108 berapa ini, 72. Ini kan 3Y berapa, berarti 3 kali 72 berarti 216. Sekarang 2X 2 kali 108 216 juga. Itu sama jawabannya
C. Sudah habis. Jadi cukup itu yang sesi keempat, pertemuan keempat untuk kuantitatif. Insya Allah mudah lah. Pasti sudah bisa, semakin banyak latihan soal, insya Allah semakin mudah. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.